Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bapak-bapak muslimin, mukminin, ibu-ibu muslimat, mukminat, jamaah masjid Al-Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita memasuki hari yang ke-23. Ya Pak ya? 23 ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita yang 23 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan ampunan untuk kita semuanya, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan 1 bulan penuh, amin Allahumma amin. Bapak-bapak muslimin, mukminin, Masjid Assalam yang dirahmati Allah, sore hari ini kita melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, yaitu hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 tentang bab ikhlas dalam menghadirkan niat, ucapan dan perbuatan dalam segala kondisi. Wa an Abi Bakrata Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza taqal muslimani bisafayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Bakrah Nufai ibni Haris, dari Abu Bakrah Nufai ibnu Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taqal muslimani, apabila 2 orang muslim, bisa faihima fal qatil wal maqtul finnar, apabila 2 orang muslim berhadapan-hadapan dengan membawa masing-masing pedangnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh itu semuanya masuk neraka. Aku bertanya, siapa yang bertanya? Yaitu Abu Bakrah Nufai ibnu Haris As-Saqafi. Ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul? Aku bertanya, ini yang membunuh patut masuk neraka, tetapi bagaimanakah halnya orang yang terbunuh? Kemudian Rasulullah menjawab, qala innahu kana harisan 'alal qatli sahibihi. Karena sesungguhnya orang yang terbunuh itu juga ingin sekali membunuh kawannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.
Bapak-bapak jamaah masjid assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan suatu peringatan keras bagi kaum muslimin agar tidak melakukan peperangan sesama muslim. Jadi orang muslim itu dilarang untuk berperang. Sebab hal itu dapat melemahkan kaum muslimin dan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Jadi kalau ada dua orang yang muslim berhadapan-hadapan dengan membawa pedang dalam rangka asobia. Ngerti asobia, Pak? Asobia itu membela kelompoknya sendiri atau sukunya sendiri. Tetapi bukan karena syariat agama, tetapi karena pribadi sendiri atau asobia atau kelompoknya sendiri. Maka orang yang membunuh atau yang terbunuh menurut Rasulullah kedua-duanya masuk neraka. Kemudian sahabat Abu Bakar Nufai ini bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu masuk neraka itu pantas. Kenapa yang terbunuh kok masuk neraka?" Karena kedua-duanya sudah punya niat. Niatnya yang terbunuh juga ingin membunuh saudaranya. Jadi di sini letaknya ada pada niat. Maka bab ini membahas masalah niat. Nah, niat ikhlas menghadirkan niat dalam suatu perbuatan, ucapan dalam kondisi. Maka Imam Nawawi ini menyebutkan bab ini di depan. Kenapa? Karena amal ibadah itu akan diterima bila niatnya benar, bila ikhlas, bila karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini tentang niat, ikhlas dalam segala ucapan perbuatan dikedepankan terlebih dahulu. Itu. Jadi kalau bisa kita jangan bermusuh-musuhan kepada sesama muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Maka apabila ada yang berselisih antara keduanya, fa aslihu baina akhwaykum, damaikanlah keduanya. Orang yang mendamaikan orang yang berselisih itu pahalanya besar sekali, Pak. Pahalanya besar. Dengan cara apa mendamaikan? Yaitu fattaqullah, dengan cara bertakwa kepada Allah. Tidak pilih kasih, dengan cara adil, dengan cara bijaksana. Inna fattaqullaha la'allakum turhamun. Karena dengan demikian kamu akan mendapat rahmatnya Allah. Kalau berdamai, bersaudara, maka akan mendapat rahmatnya Allah. Tetapi kalau bermusuhan, apalagi saling membunuh, maka itu akan mendapatkan murka Allah. Murka Allah. Karena di sini Rasulullah melarang apabila ada kedua orang muslim berhadapan saling membunuh, maka keduanya akan masuk neraka. Itu adalah murka Allah Subhanahu wa taala dalam hal asobiyah atau kelompok atau golongan, bukan karena syariat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya yaitu hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Dia adalah seorang yang dari Yaman yang kemudian datang ke Madinah dan masuk Islam dan bertemu dengan Rasulullah lebih 4 tahun dan banyak meriwayatkan hadis Rasul. Hadisnya panjang sekali ini. Salatul rajuli fi jama'ati tajidu ala salatihi fi suqi wa baitihi bid'an wa 20 darajat. Wa dzalika ahaduhum idza tawadda'a fa ahsana al-wudhu'a summa atama masjid la yuridu illa shalat la yanhaju ila shalat lam yaqtu khutwatun illa rufi'a lahu biha darajatun wa khutta anhu biha qati'atun hatta
yuhaddisuhu wal malaikatu yusholluna ala ahadikum adama fi majlisil ladzi sholli fihi yaqulu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yuhdisi fihi ma lam yuhdisi fihi muttafaqun alaihi. Hadisnya panjang, tapi sangat penting sekali ya di sini karena berkaitan dengan sholat jamaah di masjid. Atas itu ngeten Pak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya Rasulullah, sholatnya seorang laki-laki dengan berjamaah itu melebihi sholatnya di pasarnya atau di tempat kerjanya atau di tempat yang lain atau di rumahnya sebanyak 20 lebih derajat. Jadi orang yang sholat berjamaah itu pahalanya 20 derajat lebih, bahkan ada yang mengatakan dalam selain 27 derajat. Yang demikian itu karena apabila seorang itu berwudu, memperbagus cara wudunya, kemudian mendatangi masjid, tidak mengendaki ke masjid itu melainkan hendak sholat, tidak pula ada yang menggerakkan kepergiannya ke masjid itu kecuali hendak sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya selangkah kecuali dinaikkan derajatnya oleh Allah, ditingkatkan derajatnya oleh Allah, dan dilebur satu kesalahannya darinya sampai ia masuk masjid. Jadi apabila orang dari rumah kemudian mau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka sudah dalam perjalanan aja sudah dapat pahala. Dilebur dosanya dari rumah ke sini, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Setiap langkah kakinya baru datang saja ke masjid sudah dapat ampunan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi Pak ya, apabila ia telah masuk ke masjid, maka ia memperoleh pahala seperti dalam keadaan sholat. Masuk baru masuk, ini kan masuk ini duduk-duduk ini sudah dapat pahala, padahal belum sholat sudah dapat pahala. Seperti pahalanya sholat, baru masuk saja sudah dapat pahala seperti pahalanya sholat. Dan para malaikat, selama sholat itu yang menyebabkan ia bertahan di dalam masjid. Dan para malaikat mendoakan karunia bagi seorang di antara kalian selama masih berada di tempat sholatnya. Para malaikat itu berkata atau berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia, Ya Allah, ampunilah dia, Ya Allah, terimalah tobatnya. Yang demikian itu selama orang tersebut tidak berbuat buruk dan juga selama ia tidak berhadas. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi sebentar Pak, tak jelas sedikit Pak ya. Jadi ketika sudah masuk ke dalam masjid itu sudah dapat pahala seperti pahalanya sholat. Apalagi nanti melaksanakan sholat, nanti dapat pahala lagi, yaitu jamaah 27 derajat. Kemudian yang lebih luar biasa, malaikat mendoakan dengan doanya, Ya Allah, kasihanilah dia, orang yang sedang sholat itu, ampunilah dia, terimalah tobatnya. Selama kita di dalam masjid itu tujuannya mau sholat, mau beribadah kepada Allah, tapi tujuannya dengan beda. Misalnya mau sholat ketemu dengan orang lain, mau masalah ada acara, itu beda lagi. Tapi tujuannya untuk sholat selama dia tidak berhadas. Artinya apa? Selama tidak batal wudunya. Jadi kalau kita wudu, kalau batal wudunya, wudu lagi. Makanya iktikaf itu berada di dalam masjid beribadah tidak boleh batal wudu. Iktikaf itu tidak boleh batal wudu. Kalau batal wudunya, wudu lagi, wudu lagi, terus sholat lagi atau zikir lagi. Terus itu namanya iktikaf. Jangan sampai berhadas. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan wal asri dan doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa tartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.